Assalamualaikum. Hai teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nama saya Delia Ashifa, NPM 1811020087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masaro dengan NPM 1811020054. Baiklah, pada video pembelajaran ini, materi yang akan disampaikan tentang sastra Arab pada masa permulaan Islam. Dan sub-sub judul yang akan dibahas yaitu kelahiran Islam pada peresmian sastra Muslim dan awal Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai korpus bernilai sastrawi transendental. Yang ketiga, komposisi sastra Al-Quran. Dan yang keempat, Al-Hadis. Jadi teman-teman semua simak video selanjutnya ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran Islam dan peresmian sastra Muslim pada awal Islam. Nah, bisa kalian lihat ya tulisan di samping. Perkembangan sastra Muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin merupakan masa Sodrul Islam atau permulaan Islam yang meliputi waktu sejak zaman kenabian hingga masa Bani Umayyah, yaitu pada 1 sampai dengan 100 Hijriah atau 622 sampai dengan 720 Masehi. Nah, kehadiran Islam ini membawa perubahan dari segala bidang, termasuk terhadap kesusastraan Arab, karena ditandai dengan hadirnya Al-Quran sebagai kitab yang memiliki komposisi sastra yang tinggi. Dan yang kedua yaitu Al-Quran sebagai korpus bernilai sastrawi transendental. Maksudnya Al-Quran ini sebagai kumpulan teks, korpus itu kumpulan teks yang bernilai sastrawi transendental, yaitu dia memiliki makna, tapi maknanya itu tidak hanya tersirat, namun dia bisa berdiri sendiri di dalam dunianya dan memiliki sifat yang abadi. Jadi Al-Quran itu kumpulan teks yang memiliki makna dan bersifat abadi. Nah, penjelasannya dalam sini nih, Al-Quran itu pada satu sisi merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman bagi umat yang mau menggali kedalaman maknanya. Dan di sisi lain, Al-Quran diakui sebagai karya sastra yang agung karena di dalamnya menguak rahasia pengetahuan maupun sejarah dengan susunan kalimat, kata yang teratur dan indah, sulit bagi bangsa Arab, bahkan yang notabene atau latar belakangnya itu yaitu penyair-penyair hebat dan tangguh. Bahkan kaum Arab Muslim dan non-Muslim saat turunnya risalah itu mengakui kebenaran Al-Quran setelah mengetahui bahwa setiap ayat Al-Quran sesuai dengan dan memenuhi norma yang pernah dikenal bangsa Arab pada saat itu. Bahkan dia mengunggulinya. Karena itu, untuk menunjukkan keunggulannya, Al-Quran menantang sastrawan di setiap masa untuk membuat yang sama atau semisal dengan Al-Quran. Namun belum ada yang bisa menandinginya. Walaupun hanya membuat satu ayat saja, mereka tidak bisa menandingi Al-Quran. Yang semisal saja mereka tidak bisa menyamakan Al-Quran, sastrawan-sastrawan tersebut. Nah, dengan kebangkitan Islam ini membuat penyair-penyair bangsa Arab menyerang Al-Quran dan menganggap sebagai salah satu hasil karya dari seorang penyair dan menuduh Al-Quran ini sebagai mantra kahin dan Muhammad SAW sebagai kahin. Kahin itu ahli ramal. Jadi mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah mantra-mantra ramalan dan Nabi Muhammad SAW itu adalah ahli ramal. Dan juga sebagian dari mereka ini menjuluki Nabi Muhammad sebagai penyair karena adanya ritme prosa digunakan di dalam Al-Quran, seperti pada surat Asy-Syu'ara tentang penyair-penyair pada ayat 224 sampai dengan 227, yaitu dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
Tidaklah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang atau para penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut nama Allah dan mendapat kemenangan setelah menderita kezoliman. Dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Nah, selanjutnya komposisi sastra Al-Quran. Nah, sastra Al-Quran ini terdapat pada 3 dimensi Al-Quran, yaitu yang pertama karakter bentuk, yang kedua karakter isi, dan yang ketiga karakter pengaruh. Nah, karakteristik atau manifestasi bentuk, isi, dan pengaruh Al-Quran ini yang kemudian menjadikan Al-Quran tampil sebagai kitab suci yang berbeda dengan yang lainnya. Al-Quran tampil dengan wibawa kebenaran yang selalu ada tanpa mengada-ngada, yang kemudian karakteristik tersebut terbawa terus dalam konteks historis hingga hari ini. Hal ini berarti bahasa Al-Quran, wibawa kebenaran Al-Quran, nilai sastra Al-Quran terbawa dan mempengaruhi setiap segi dalam perkembangan Islam selanjutnya. Selanjutnya, nilai sastrawi struktur linguistik Al-Quran. Menurut Ismail Roji Al-Faruqi dan Lois Lamni Al-Faruqi, ada beberapa karakteristik bentuk yang menyebabkan Al-Quran sebagai manifestasi sastra agung. Yang pertama, Al-Quran bukan syair atau sajak yang berisi bait-bait mantra dan sajaknya yang identik. Yang kedua, ayat Al-Quran tersusun dari kata dan frase yang sangat sesuai dengan maknanya dan artikulasinya sempurna. Yang ketiga, kata-kata dan frase Al-Quran untuk satu ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya itu kontras. Yang keempat, kata dan frase Al-Quran mengungkapkan makna terkaya dan terkuat dengan singkat. Yang kelima, tamsil dan kiasan Al-Quran, konjungsi dan disjungsi konsep dan petunjuknya mengandung daya tarik. Yang keenam, komposisi Al-Quran selalu tepat, terjalin baik, disampaikan dengan benar seperti karya seni yang mutlak. Yang ketujuh, gaya bahasa Al-Quran kuat, empati, dan tegas juga lancar dan halus. Yang kedelapan, komposisi Al-Quran tidak mempunyai struktur dalam pengertian umum. Lalu, nilai sastrawi esensi substansi Al-Quran. Menurut Ismail Roji Al-Faruqi dan Lois Lamni Al-Faruqi, keagungan pesan Al-Quran terungkap dalam banyak cara. Yang pertama, Al-Quran menegaskan bahwa akal sehat dan nalar sebagai sikap ideal pikiran manusia. Yang kedua, Al-Quran menyebut bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, Al-Quran memberkati dan mendorong proses kehidupan dan memandang penolakan terhadap proses kehidupan sebagai tanda kelemahan moralitas. Yang keempat, pesan Al-Quran mempunyai tujuan dan kekuatan. Yang kelima, pesan Al-Quran mengikat keluarga. Yang keenam, pesan Al-Quran itu universal. Yang ketujuh, pesan Al-Quran bersifat umum atau ekumenikal. Yang kedelapan, pesan Al-Quran itu komprehensif. Yang kesembilan, risalah Al-Quran memerintahkan agar keindahan dan estetika dimiliki dan dinikmati secara mutlak. Selanjutnya, pengaruh Al-Quran pada seni sastra. Al-Quran benar-benar menghancurkan kesombongan mereka. Puisi sastra yang paling jenius, yang paling bagus, melemah di hadapan keperkasaan Al-Quran. Al-Quran membuat mereka merendah diri dan sementara menghentikan produktivitas sastra. Dan sebagian penyair bersumpah tak akan menciptakan puisi lagi, dan sebagian lagi memilih Al-Quran selama-lamanya. Nah, dari sini kita dapat melihat ya pengaruh Al-Quran pada seni sastra ini sangat kuat. Bahkan puisi sastra yang paling bagus pun, yang paling jenius, yang paling kuat, yang paling ini tidak bisa menandingi keperkasaan Al-Quran dan membuat para sastrawan-sastrawan Arab tersebut itu merendah diri.
hingga menghentikan produktivitas sastranya, dan membuat penyair-penyair pun bersumpah gak akan lagi membuat puisi. Sementara ada juga penyair-penyair yang akhirnya mereka masuk Islam dan memilih Al-Quran selamanya. Baiklah, selanjutnya materi tentang hadis, yaitu pengaruh hadis terhadap sastra Arab di masa permulaan Islam, yang akan disampaikan oleh Siti Maisaroh. Kepada Siti Maisaroh dipersilakan. Perkembangan sastra pada masa Rasulullah atau pada masa awal Islam. Kehidupan Nabi Muhammad SAW juga menghasilkan sumber-sumber sastra tersendiri, atau yang lebih dikenal dengan hadis. Apa itu hadis? Hadis disebut juga sunnah, adalah suatu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW merupakan sastrawan, meskipun tidak begitu muncul karya sastra berupa tulisan. Namun perlu diketahui bahwa sastra tidak hanya muncul dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk ucapan dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dengan cara berdakwah. Secara tidak langsung, upaya dakwah yang dilakukannya melalui berpidato yang sedikit banyaknya memerlukan gaya retorika dalam pidatonya untuk membujuk atau mempengaruhi para mustami. Gaya retorika memerlukan estetika tutur bahasa atau tutur kata, memiliki kekuatan pengaruh yang cukup tinggi. Ini yang menjadi karya sastra sang Nabi. Selanjutnya, hadis disaring dan dihimpun dalam 6 kitab. Hadis berupa risalah, pesan, atau khutbah-khutbah Nabi. Sekalipun gaya pribadinya, gaya ini benar-benar akrab dengan lingkungan luas Arabia dan aristokrasi intelektual Mekah. Prinsip keselarasan gaya dengan seluruh pusaka sastra syadar al-Islam merupakan aturan keitikisme internal yang dipakai ulama hadis untuk menyaring hadis sejati dan hadis palsu. Secara umum hadis dibagi menjadi 3 keabsahan. Yang pertama, hadis sahih. Selanjutnya, baik atau hasan, dan yang terakhir, lemah atau dhaif. Istilah hadis banyak digunakan dalam perjanjian yang dibuat Nabi dan teksnya didektekannya. Hadis juga digunakan untuk surat, menyurat, atau pesan yang dikirimkan Nabi untuk koresponden jauh, baik wilayahnya sendiri atau raja dan kepala daerah sekitar, dan khutbah yang disampaikan pada kesempatan istimewa. Terima kasih telah menonton video ini ya kawan-kawan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.